Kalau 2 itu atas bawah gitu ya? Oh, samping-sampingan gimana ceritanya sih bisa jadi samping? Di belah mana sih? Apa? Si Pakai HP. you. Oh, ini. Udah. Gimana Mas? Apa kabar Mas? Aku mau bikin kayak podcaster gitu. Jadi si pakai Zoom itu adalah how are you? Saya kenalin dulu ini podcaster saya untuk pertama. Mungkin sebenarnya random banget sih. Tadi saya mau milih ini dan akhirnya qadar Allahnya bertemu dengan Mas Julius. Oke, ya. Jadi Mas Julius ini waktu itu saya pertama kali kenal banget di tentunya di PT Kereta Api Indonesia Persero, dan beliau ini adalah lulusan psikolog ya. Jadi ini suara psikolog men ya. Jadi yang tadi barusan saya bikin konten dan share juga itu ada tentang The World of Marriage. Itu adalah film Korea tentang pernikahan gitu ya, dan ada akhirnya berpisah si suami istri ini, dan ujung-ujungnya sebenarnya jadi korbannya adalah anak gitu. Dan dia banyak lah tentang itu saya bahas. Dan ini Mas Julius itu kalau saya digalau-galau biasanya ya beliau ini. Dan ini saya udah mulai record ya Mas. Iya. Jadi saya mulai record juga, dan saya pakai, lihat kebayang nggak sih ini pakai kameranya tuh kamera laptop aku yang di bawah 3 juta gitu. Kebayang nggak sih si HP si apa sih kameranya tuh burik banget. Nggak tahu apa-apa. Yang penting kamera niat. lagi mau cari tahu gimana caranya kalau bisa pakai kamera apa sih HP ya biar bisa lebih oke sih gitu. Oke. Gimana Mas? Kabar? Fine. Ini berapa orang? Cuma berdua? Enggak, berdua aja. Nanti yang lain-lain baru kalau banyak. Ini berdua dulu dong, namanya juga awal-awal. Jadi Oke, terus gimana? tapi harus berfaedah, tetap kita harus ada value-nya gitu. Hari ini ada yang bisa di-share mungkin Mas Silio sama kita, biar nanti dengan suara merdunya. Mungkin kalau Spotify kan akhirnya jadi lebih ke suara ya. Makanya ini walaupun suara saya cempreng, saya bulet-buletin sengaja. Gimana Mas? Apa kabar Mas? Lagi sibuk apa? Gimana? Oh, ini ya. Halo, Mas. Halo. Halo, kenapa ya? Oh ya, namanya juga itulah ya. Mungkin karena jarak nggak ketemu langsung. Kalau sinyal itu yang paling penting di online itu. Oke. Baru ganti WiFi. Oke, mau bahas apa? Yang tadi. Tentang apa ya? Tentang hidup secara general lah ya, memaknai hidup atau pikiran positif atau tentang apa boleh? Random banget. Makna. Video podcast. Yang random benar. Saya juga mengap. Selama Eva, selama ya dirimu sekarang tetap Evo ya, tetap ke kantor ya. Mungkin diceritain dulu deh sedikit mengenai dirimu, Mas. Dirimu sekarang masih di Donatello kan? Di Donatello masih sudah lebih lah dari 2018. Oke. Ini kalau bicara tentang berpikir positif tadi ya. Oke ya. Nah, berpikir positif sebetulnya apa sih yang dimaksud positif? Positif. Menurut aku positif itu segala sesuatu yang enak, yang baik, yang nyaman, gitu loh. Itu yang positif. Karena kalau menurut aku yang negatif, tapi negatif juga bisa jadi positif ya. Ya gitulah. Itu menurut baik, aku ya. Jadi positif segala sesuatu yang baik gitu. In a good term, dan yang bisa kita lakukan sebaik mungkin gitu. Karena yang balikin dari tadi pelayanan terhadap Tuhan gitu, melayani umat, jadi positif gitu. In a good way lah. Jadi charming, shining dengan banyak kebaikan. Tadi ada satu kata nyaman, betul ya, nyaman ya. Nah, oke, itu nggak salah. Nyaman, baik, itu menurut versinya siapa dulu? Iya, makanya tadi saya bilang balik ke perspektif masing-masing. Mungkin ketika kita nyaman, ada tantangan, berarti kan kalau kita balikin lagi si tantangan itu jadi positif lagi buat kita lebih baik lagi gitu kan. Jadi positif itu tadi mungkin ya kita selalu improve diri kita menjadi lebih baik lagi mungkin ya. Salah satunya. Better man, be a good wife, be a good husband, be a good semua, jadi yang kayak positif. Jadi kan hidupnya growth kan. Jadi jangan sampai positif terus naik, improve, memperbaiki diri.
Contoh gampang tadi, barusan banget kejadian. Saya beli di bonsai naik motor. Melanggar aturan sih. Nih, nakal. Saya nggak punya SIM. Jujur, lebih baik ditampar dengan kejujuran daripada dengan kebohongan. Saya nggak punya SIM masalahnya. Nah gini, saya di bonsai. Terus tiba-tiba ada mobil dari arah depan belok. Ini nggak ada insiden apapun sih, cuman dari sudut pandang aja yang saya mau bahas. Tiba-tiba dia nggak tiba-tiba sih dia ngasih sein ke kanan dari arah depan saya ya, berarti kan ke kiri saya. Terus dia masuk ke satu gang, tapi gangnya pas banget buat mobil. Nggak tahu kenapa tiba-tiba sebelum masuk dia berhenti. Nah si teman saya yang nyetir itu agak kagok tadi yang mau terus, tiba-tiba si mobil berhenti pas, berarti kan menghalangi malang melintangkan di agak ke sisi jalan. Terus sebetulnya kalau kita yang ngadepin situasi seperti itu, bisa nggak ngelakson? Bakal ngelakson nggak kira-kira? Atau reaksi kita apa? Biasanya, normalnya apa? Iya normalnya, kalau saya yang naik motor ya. Ya, motor atau mobil lah, yang menghadapi mobil seperti itu. Saya sih diem biasanya, karena saya jarang banget klakson, Mas. Kalau Mas Tulis ngomong ke aku jarang banget menggunakan klakson. Jangan ke gue. Abnormal. Jarang gue. Gak pernah, Mas. Itu si klakson kayaknya bisa disebut virgin. Kalau sama. Saya juga jarang klakson. I hate it so much when people do that. So I'm not doing that. Tapi reaksi orang normalnya adalah mungkin ngomel. Dalam hati, mungkin sumpah serapah di dalam mobil, di dalam pakai helm dan sebagainya lah. Itu kan reaksi orang kan. Tapi tadi saya dapat sedikit pencerahan. Waktu saya nengok ini kenapa sih kok tiba-tiba berhenti? Karena memang gangnya sempit banget. Jadi mungkin dia sepertinya sudut ambil beloknya itu nggak pas. Jadi dia harus mengulang gitu loh. Nah kalau kita bisa lihat dari sisi yang lain, kan kita nggak akan klakson, nggak akan ngomel, nggak akan mungkin maki-maki dan sebagainya lah. Nah, kenapa orang nggak bisa positif kira-kira dari kejadian itu? Ya, balikin lagi Nah, ini nanti akan jadi bahan tulisan buat Senin. Ini sneak peek ya, judulnya benar. Nah, kita waktu ngelakson, kita waktu maki-maki si pengemudi itu, aku mungkin nggak maki lah, ngomel lah, bilang gimana sih nyetir, berhenti sembarangan. Itu dari sudut pandang kita kan. Dan kita merasa benar. Nah, kita ada di posisi yang nyetir nggak? No. Nggak kan? Mungkin si yang nyetir itu udah ambil lancang-lancang, ternyata masih nggak pas juga. Nah, coba bayangkan kalau kita ngomong, lu positive thinking dong, berpikir positif dong. Ya dari sudut pandang mana dulu. Sudut pandang kita nggak salah, tapi kadang-kadang kita maksa bahwa pikiran saya yang benar loh, positivisme saya yang benar. Orang lain lah yang salah harus ngikutin saya. Jadi tadi benar banget kena, kadang-kadang kita terlalu merasa diri benar. Jadi berhak untuk klakson, berhak untuk ngomel, berhak untuk maki-maki dan sebagainya. Gitu. Itu poin pertama sih yang saya dapat hari ini. Nah, terus tadi kan mau bahas pernikahan ya? Iya, tapi nyambung. Tadi aku mikir yang tadi itu udah aku bahas, tadi udah aku rekam. Jadi kayak gini misalkan, sorry ya, hard to say juga. Jadi aku gini, misalkan saya adalah si istrinya itu kan. Terus suami istri pernikahan, lalu ada pihak ketiga. Mungkin dari si pihak ketiganya juga, saya juga positif. Mungkin saya nggak salah juga kan, ada ini yang ngerti nggak? Jadi kayak kalau kita lihat baik, bener, salah, bener gitu kan, ya baik jahat itu kan tergantung sudut pandangnya. Jadi kalau kita menggunakan sepatu di size yang bukan kita kan nggak bisa juga gitu. Jadi mungkin ujung-ujungnya ada satu kata memahami, memaklumi, dan tetap ya tadi kita harus menanyakan dengan komunikasi gitu. Dan ya cara komunikasi itu loh, jangan pakai asumsi, jangan langsung ngejudge. Itu kenapa sih klakson? Kamu tuh nyetir nggak bisa, kamu simnya odong-odong gitu. Padahal kan kita nggak tahu dia nembak. Iya, padahal dia juga SIM aku udah mau habis lagi, harus diperpanjang. Oh ya, 21 Juni ya? Ya, 21 Juni 2020 habis. Jadi perpanjang. Aduh. Nah, hubungannya sama nikah apa sih? Nikah banyak. Kalau dikaitkan sama itu kan kadang sebagai pasangan kan ngerasa kan gue bener, aku yang bener, kamu yang salah. Kenapa kamu begini?
Nah, terus yang pas si pasangan kira-kira suka nggak digituin? Nggak ada orang yang digituin suka ya. Nah, reaksi berarti biasanya respon si pasangan bakal ngapain juga? Yang bakal jadinya, dan balik lagi sebenarnya kita dulu yang awal, kalau kitanya juga enak, kitanya juga nyampe ini komunikasinya baik dan nggak menyudutkan ya, mungkin pasangan kita juga lebih terbuka, lebih enak ya, lebih jujur, lebih ini. Jadi jangan pakai asumsi dulu yang nggak enak gitu, atau dibikin ya, karena saya tadi bilang pernikahan itu kita perjuangan gitu. Sebenarnya gue nggak mau ngebahas itu, tapi akhirnya ke dirimu karena ini si drama ini tuh lagi booming banget. Akhirnya saya nonton dong itu, kayak maraton di awal, akhirnya saya nonton, dan sekarang tinggal 2 episode terakhir gitu. Dan dari value itu banyak banget yang bisa diambil. Yang paling pentingnya itu kan dirimu pasti nggak nonton, Mas. Jadi ada suami istri, iya pastilah, makanya mereka pisah. Yang suaminya nikah lagi sama yang pihak ketiga ini, dan lebih muda ya, si ceweknya jauh lebih muda, jadi kayak mungkin si istrinya ini misalkan 40-50 tahun lah, dia itu nikah lagi sama 70 tahunan. Nah, dan itu ketika udah pisah gitu, yang akhirnya saya lihat di film itu, di ujung-ujungnya saya juga tetap kalau mau ngomongin salah, istrinya salah, suaminya salah sih ya, ngerebut pelakuan juga jelas salah. Yang akhirnya saya kasihanin itu anaknya gitu. Anaknya itu jadinya kan dia jadi kleptomania, dia jadi rebel, jadi terus karena dia jauh sama ibu bapaknya, anaknya yang jadi korban. Jadi jadi saya bilang tadi, seorang suami akan mendapatkan istri yang lebih baik, seorang istri nikah lagi bisa dapat suami yang lebih baik, tapi untuk jadi orang tua terbaik buat si anaknya ya suami istri itu gitu. Itu sih dari nonton itu. Dirimu langsung tarik nafas buat aku padamu Koko, my brother. We are family not related to blood, so I know. Okay. Nggak apa-apa, saya jadi tahu ceritanya. Kalau ada yang nggak mau nyebut cerita itu kan jadi ngerti lah. Okay. Nah, tadi ada kalimat yang Tegina ngomong cukup menarik sih ya. Kalau orang itu nyaman ngomongnya, berarti kita akan membalas dengan cara nyaman. Itu nggak tadi? Iya, bisa juga. Tapi mungkin juga kita nyaman, dia nggak nyaman juga mungkin ketika dia moodnya nggak enak, bisa aja kan. Balik lagi ke persepsi kita, ketika kitanya udah ngomonginnya nyaman, yang enak, dan si kawan bicara kita nggak enak, kita harus bikin lagi diri kitanya lagi, bahwa kita harus nerima, oke, gitu. Kita bikin lebih nyaman lagi gitu kan, tadi growth tadi. Harus lebih baik. Nah, kalau prinsipnya saya akan merespon dengan nyaman kalau kamu ngomongnya nyaman, kalau kamu ngomongnya baik. Berarti positifnya di mana? Ya itu tadi saya tambahin lagi di yang tadi kan sebelumnya, bahwa ketika kita nyaman, enak, dan lawan bicara kita jadi akhirnya jadi malah nyolot. Misalkan saya lagi menstruasi, suami saya udah baik-baik, tiba-tiba saya nyolot gitu kan. Ya karena sebenarnya lagi segala macam. Jadi balikin lagi, ya tadi yang kita yang harus bikin segala sesuatunya tuh buat, jadi yang in control di kita gitu loh, bukan yang out control. Nah, masalahnya kan nggak semua orang waktu kita berusaha nyaman, terus orang itu ngomongnya bakal nyaman kan, bakal baik kan. Kita harus bisa nerima aja. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti misalkan, saya udah ngomongnya udah pelan, terus kenapa dia ngomongnya nyolot, kenapa dia ngomongnya ngegas ya, terus kita ikutan ngegas. Nah, itu sebetulnya yang bikin, biasanya setelah itu efeknya apa? Kalau ngegas, jadi nggak enak ya. Nah, saya udah ngomongnya enak, terus orang si A ngegas. Terus kan muncul merek tisu tuh, Paseo. Paseo. Apa sih? Ribut. Absurd biasa. Gini, poinnya gini, waktu saya ngomong baik, dia ngomong ngegas, terus saya ikutan ngegas. Nah, apa bedanya kita sama dia? Iya, makanya. Terus biasanya kita ngomong, loh kan lo dulu yang ngegas, kamu dulu yang ngegas, kenapa kamu ngebentak? Nah, balik lagi ke respon. Kalau dia ngegas, terus kita tetap responnya nggak ngegas, kira-kira akan baik nggak situasinya? Mungkin ya, mungkin nggak. Ya, bisa dua-duanya. Bisa enggak ya, karena kan kemungkinan bisa terjadi. Tapi balikin lagi, kalau menurut aku lagi, kalau Mas Julius nanya ke aku sih setidaknya sekarang lagi berusaha banget, mau orang ngegas, mau orang jahat, mau orang mau nginjek aku, mau nusuk dari belakang, aku akan tetap baik sama dia. Dan aku nggak akan ngegas sama dia. No. Toxic people go away. Tapi kadang ada orang yang ngomong, kok kayak gini, kok naif banget sih, kok begitu banget sih, udah dijahatin kok tetap
tetap baik, tetap sopan sama dia. Nah, kadang-kadang apa urusannya kita sama komentar-komentar seperti itu? Nah, kalau balik lagi ke masalah positivisme tadi, kan ini dalam pandangan saya sih ya, kalau misalkan orang mau ngomong apapun, ngomong ngegas sekalipun, bisa nggak kita respon kita tetap baik? Harus bisa. Bisa aja kan? Tadi kan tergantung kita. Yes, depend on us, depend on respon kita. Betul. Nah, itu kan juga menunjukkan seberapa dewasa sih kita, seberapa matang sih secara emosi. Karena kan emosi antar manusia kan biasanya dengan cara seperti itu. Sudah dewasa kok, sudah matang kok. Nah, begitu kena kejadian kayak tadi, mobil tiba-tiba melintang di jalan, terus klakson. Nah, kan kita nggak tahu dari sudut pandang yang nyetir itu seperti apa sih. Nah, kadang kita merasa diri benar karena kita tidak mencoba untuk melihat sudut pandang orang lain, tidak mencoba memakai sepatu orang lain. Ya kan tadi kan kita ngasih contoh, coba deh pakai sepatu orang lain, enak nggak sih, nyaman nggak sih buat jalan. Nah, ini kan juga kayak gitu. Di pernikahan juga kan kadang-kadang entah si suami, entah si istri nuntut, lu ngertiin gue dong, kamu ngertiin saya dong, aku kan gini-gini minta perhatian. Nah, yang satunya merasa dituntut kayak gitu, dia juga butuh. Akhirnya nggak ketemu, konflik, diem-dieman, bubar. Nanti ada orang yang bikin, ada bahu lain yang nganggur. Ke sana. Ya kan selalu ada orang yang menyediakan bahu untuk yang membutuhkan. Dengan membuat seorang wanita menangis, nanti ada seorang pria yang lain yang mengusap tangisannya. Iya begitu kan, ada memes gitu kan. Butuh bahu nih, ya siapin bahu nih buat siapa yang butuh. Begitu. Gitu sih. Iya. Kalau aku ngomong satu hal yang penting nih, ini kan aku recording dan aku masukin ke YouTube dan previewnya di Instagram, bahwa kan ada banyak yang bilang persahabatan antara laki-laki dan perempuan itu nggak mungkin yang sama jenis. Saya mau nyontoin ke semua orang bahwa saya sama Julius kita bisa bersahabat dengan baik gitu. Yang asal tadi gitu benar-benar dilurusin lagi niatnya, dan suami saya juga ya he knows you gitu ya. Dan kita ngerti posisi masing-masing. Mas Julius bisa cerita curhat ke aku bisa curhat ke Mas Julius. And we ya benar-benar absolutely gitu. We can do this in professional way. Ya nggak? Iya, itu poinnya kan mau gaul sama siapa aja, yang penting kan profesional dan kita saling ngertiin gitu loh. Ya bukan. Ada satu kalimat yang kalimat persisnya saya lupa, tapi dibilang justru dalam perbedaan itulah ada keberagaman. Iya. Ya pasti sih beragam sih. Maksudnya, ya ngerti lah ya. Iya, yang ngerti. Maksudnya perbedaan itu untuk saling melengkapi juga. Iya. Gampangnya mah begitulah. Dan kayak gini, itu juga yang beda ya. Kayak misalkan sekarang kalau ya Anda semua di sini nggak tahu, ketika misalkan saya berubah hijrah untuk syari, walaupun masih non-muslim, ya tetap beliau yang mendukung aku bener yang pertama kali gitu, yang bener-bener pertama kali ketemu kan dirimu gitu. Dan itu kita tuh jelas ya beda lah gitu. Maksudnya dari umur jauh, umur beda, jadi Selamin jelas beda. Beda dikit beda sebulan, umurnya lahirnya juga jauh men. Terus beda sebulan. Beda sama Koko tuh jauh banget, Mas Udah beda jauh. Terus udah gitu jelas ya agama kita beda juga. Jadi perbedaan kita banyak tuh ya dari suku, ras, mungkin tuh banyak banget gitu. Semua beda. Dan kita tuh tetap kalau bisa, dan saya bisa ngomongin Mas Julius adalah salah satu keluarga saya gitu. Karena menurut saya family is not about blood gitu. Jadi ya ini kita bisa buktiin banget kalau semua orang bilang nggak mungkin ada persahabatan antara laki-laki dan perempuan. Ini kita rahasia udah saling kebuka. Udah tahu kartu as masing-masing, Mas. Ini pertanyaannya, ada nggak orang yang sama? Dua orang yang sama? Nggak ada. Terus kenapa kita mempermasalahkan perbedaan gitu loh? Ya sama kan, nikah suami istri. Orang beda, yang paling penting adalah ya what you do that defines you, Batman. It's not what saya lupa dari kalimatnya. It's not what I am underneath, but what I do that defines me. Iya, jadi nggak masalah matamu sipit banget loh, kecil. Mata aku below banget gede, gitu kan? Ya kalau semua orang. Saya juga bisa gede kok. Saya bisa melotot. Aku sipit-sipitin gini. Ya, jadi ya balikin empati, nggak ngerasa semua, dan
rasa tuh kan bener-bener dirasain juga sama hati gitu kan, si otak mamalia itu juga. Jadi ya, dan tulus nggak tulus orang juga bisa ngerasain. Dan menurut saya balikin lagi tadi kita ngomong positive thinking, positive way, ya masalah orang mau tulus nggak tulus, balikin lagi tadi yang kata dirimu mas, ya nggak masalah, yang penting aku tulus sama mereka, udah di end. Nah gini, kita masing-masing punya personal values kan. Yes. Ya dong di coaching cari. Hah? Enggak, aku lagi promosi buat cari coaching core value. Gini, saya dari satu pelajaran saya dapat begini. Setiap orang punya personal value. Disebutnya sih personal energy field. Yes. Nah, value yang kita punya itu akan jadi sebuah energi waktu kita hidupi. Yes. Semakin kita pegang value itu kemana-mana, itu akan jadi sebuah energi dalam diri kita. Setiap orang pun punya kayak gitu. Siapapun pasti punya. Nah, jadi waktu kita meyakini satu value seperti itu dan ketemu orang lain yang personal value-nya berbeda, ya pasti nggak akan cocok. Tapi kenapa ada orang-orang di satu suku tertentu, di satu kok bisa hidup bareng, mereka punya nilai-nilai bareng, punya budaya bareng. Nah, si personal kalau memang terus bisa dijalani bareng, itu nanti akan jadi collective energy field. Collective value gitu loh. Nah, kenapa ada orang-orang yang bisa punya satu budaya, satu suku itu budaya berbeda? Nah, karena itu terbentuk dari dulu sebetulnya. Jadi sama waktu berkeluarga pun si suami si istri punya value dan anak pun akan menurunkan value-nya gabungan dari bapak ibunya kan. Jadi akan ada 3 value kalau anaknya 1, kalau anaknya 2 ya 4 value di situ. Nah, kenapa bisa mereka hidup rukun? Karena akhirnya value yang mereka punya itu jadi sebuah collective value di dalam keluarga. Good. Aku dengar sesuatu yang baru. That's why aku suka banget ngobrol sama banyak manusia gitu. I have another learning, never stop learning until we die. Ya, saya dapat dari materi lain juga dari seorang coach Alka disebut, namanya panggilannya. Nah, jadi waktu berkeluarga seperti itu nggak cukup cuma bilang lu positif dong, positive thinking, kok masa nggak percaya sama suami sama istri dan sebagainya. Masalahnya kalau si personal value suami istri itu belum bisa jadi collective value sebuah keluarga, ya kapanpun itu nggak akan bisa klop sih. Yes. Kalaupun bisa klop, tapi pasti ada entah kecurigaan tertentu, ada mungkin ketidakpercayaan tertentu. Yang dasarnya kenapa? Karena memang belum terbentuk value sebagai sebuah keluarga itu. Oke. Good one. Misalkan suaminya kerja, terus si istri tadinya sebelum nikah belum kerja terus begitu nikah udah nggak boleh kerja lagi, suruh di rumah dan sebagainya. Misalkan seperti itu, kan ada seperti itu. Yes. Nah, si value personal value-nya istrinya seperti itu nggak? Apakah mungkin menganggap loh kalau saya nggak kerja nanti merasa nggak berharga lah, merasa nggak bisa berkontribusi lah dan sebagainya. Nah, ngomong nggak? Ya, itu kan yang nggak pernah ngomong, disangkanya cenayang kali. Nah, harusnya gue diam, lu ngerti dong. Kata gue nggak ngomong, lo harus ngerti. Nggak juga kan tiba-tiba datang, mas, gimana sih mas? Kamu tuh bisa anggap kakak sendiri, masa lo nggak ngerti gue rasain apa aja kali. Nah, si pasangannya juga mungkin ngomong, oh kamu diam aja, kirain setuju. Ya kan, kirain setuju, asumsi lagi. Kirain, Nah, kenapa ada pihak tertentu, entah suami, entah istri, yang kalau ribut sama pasangannya kok nggak pernah mau ngomong? Ya karena itu kan collective value di keluarga dia, di orang tuanya. Yeah. Ya kan nurun. Yes. Nanti saya bilang, personal value-nya suami, istri akan nurun, membentuk sebuah value baru di dalam diri si anak yang gabungan dari bapak ibunya. Yes. Nah, itu kan pengalaman itu kan akan ke bawah. Jadi kenapa akhirnya waktu berkeluarga ada konflik dan sebagainya, ada masalah, terus diem-dieman, ya itu value yang mereka bawa dari keluarga mereka masing-masing. Makanya buat yang mau nikah nih, saya kan apa istilahnya tuh penyintas. Tawa lagi. Pastiin dulu. Survivor. Penyintas. Yes, please. Value yang dimiliki oleh si calon pasangan, calon suami, calon istri itu bisa diterima nggak? Yes. Kalau nggak bisa diterima, ngomong. Nah, kadang-kadang orang, enggak lah, gue kan cinta, pride, makan tuh cinta.
Karena kan ngomong udah nggak apa-apa, nanti juga akan baik dengan berjalannya dengan waktu. Enggak, waktu itu tidak menyembuhkan loh. Iya, aku juga mau ngomong satu hal lagi yang penting tadi bahwa ya tadi ya satu waktu balikin tadi cinta yang pret barusan. Jadi ya kita mikir gini bahwa nanti kalau udah nikah saya pasti bisa kok ngubah dia. Please deh, nggak ada yang bisa mengubah orang. Yang bisa tuh adalah mengubah diri sendiri. Nah, sama kayak tadi di awal kita bahas tadi. Apa tadi di awal mencoba untuk saya yang benar dan sebagainya. Nggak bisa, kita harus turun. Kalau dianya gasnya tinggi, kita nurunin. Jangan saling ngegas. Kan nikah itu kan bukan tinggi-tinggian nada. Iya. Bukan tinggi-tinggian gas, tapi siapa sih mau ngalah duluan. Nah, tapi kan kadang ada orang yang value-nya nanti kalau saya sebagai laki-laki, sebagai suami ngalah, injek-injek dong. Nah, balik lagi. Mungkin dia dapat value itu dari keluarganya. Karena kan itu pasti akan turun-menurun. Ya, balikin lagi tadi kayak dirimu yang Gina tuh nice banget sih ya. Itu mungkin aku dapat dari value dari ibuku ya. Ibuku tuh kalau dijahatin apapun sama orang segimana jahat anak-anaknya tuh udah kesel lagi, ibuku yang kayak udahlah nggak apa-apa diterima aja, nggak masalah gitu. Tuh. Iya. Ya itu value yang nurun. Nurun ya. Nah, tapi kan bagi orang lain ngeliat kok gitu banget sih. Yang anggapnya nggak bisa. Dianggapnya fiktif. Kok mau sih jadi korban? Bukan jadi korban. Menurut Gina kan itu hal yang positif yang bisa dilakukan. Tapi kan orang lain nggak lihat. Orang lain kan nggak bisa itu sebagai sebuah value yang Gina punya. Mereka akan pakai value mereka. Salah, Gina harusnya ngelawan, bla 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 segala macam. Ya makanya akhirnya value-value yang kita, aku ngerasanya juga mungkin sama dirimu ya Mas, karena kita si value-nya ya maksudnya bisa dijadiin satu core family gitu ya. Jadi kayak collective family-nya kita nyambung gitu. Dan saya bersyukur lagi tambah bersyukur lagi dalam detik ini pun ngerasa ketika WFA ini ya keluarga tuh ya dirimu, suamiku, anakku, si bapak mama, adik-adik aku. Jadi yang namanya family itu luas gitu, bukan soal darah. Itu gitu. Ketika si core value kita semuanya sama disatuin, itu yang bikin kita ya hidup kita itu tadi kita gimana bermanfaat buat orang, tetap kita berusaha untuk jadi orang baik kan, kata dirimu juga baik untuk jadi orang penting tapi lebih penting untuk jadi orang. Ya, itu katanya Kang Ebet Kadarusman almarhum. Iya kan Pak Kadarusman. Dan kita untuk jadi baik kita harus jadi orang yang benar yang jujur gitu. Jadi ya Robin Hood juga baik tapi kan caranya salah nyuri. Jadi caranya tidak benar. Baik gitu untuk tetap jadi orang baik, jadi orang benar gitu. Dan kalau bisa jadi orang penting lebih bagus lagi. Gitu kali ya. Ya. Matters you are matters gitu. I matters, trainer matters gitu. Dirimu di Donatello jadi HR juga matters. Everybody's matters, unik, spesial, istimewa. Semua tuh permata lah. Semua tuh jagoan masing-masing. Ya, intinya semua tetap kembali ke respon kita sih. Ya, dibahas dari awal tentang positivisme, tentang kita ngomel, tentang langsung dan sebagainya. Sudut pandang siapa dulu yang kita pakai. Nah, kadang-kadang kita kan pakai sudut pandang kita dipaksa untuk harus benar, orang lain harus ikutin seperti yang saya mau, cara nyetir saya, cara ngelakon saya dan sebagainya. Nggak bisa. Terus kalau hubungan sama keluarga juga, balik lagi ke respon kita. Kalau orang itu, pasangan itu nyolot terus, nah kitanya bisa nggak? Sudah cukup dewasa nggak? Sudah cukup matang nggak secara emosi, secara kepribadian? Agar kenyolotan pasangan itu terus nggak kita respon dengan cara yang nyolot yang sama. Kan kadang-kadang orang ngomongnya pasti gampang, lah lu duluan yang nyolot. Nah kalau kitanya nggak ikutan nyolot, akan beres nggak masalahnya? Kadang-kadang kan yang bikin masalah ribut bukan karena orang itu Tegina yang ngomong ke saya kasar. Terus saya ngomong, loh gara-gara Tegina tuh ngomongnya kasar ke saya kan maaf segala macam. Nah jadi yang sebetulnya yang bikin masalah itu omongan Tegina yang kasar atau respon saya? Respon saya dong. Kalau saya nggak respon dengan cara ngegas, kira-kira kan beres kan? Iya. Beres. Nah, coba pahami gini. Oh, Regina lagi nyolot, mungkin lagi ada masalah di rumah, mungkin lagi apa. Kan beres, selesai. Iya. Nah, kan kematangan di situ juga diukurnya. Itu juga berlaku buat kita berdua kali ya. Di saat dirimu memang, kalau aku sih dirimu ketika ngobrol, ya memang mau cerita, pasti bakal cerita sendiri juga gitu. Terus kayak, ya
Ya ujung-ujungnya kenapa kita bisa, maksudnya everlasting, even though dirimu udah nggak di PT KAI gitu kan, di Donatello. Jadi ya makanya aku bilang jarak itu nggak berarti ketika kita menyatukan hati gitu. Dan ya Tapi saya menyatukan masih kangen kok sama KAI. Itulah, ayo kita ini 6 tahun, Bu. ngelintas bareng. Aku belum sama 6 dirimu tahun, Bu. ngelintas bareng. Ya kan? Di Sumatera kan ya? Lampung. Belum lah, tapi kita belum pernah tahu ke lintas bareng tuh, cek lintas. Belum. Kita belum. Ketemu doang. Atau kita pakai apa sih 2-3-nya bareng-bareng, kita belum pernah lah. Nggak pernah. Cuma pernah ketemu aja di Lampung. Ada fotonya kok di depan stasiun. Iya, stasiun bandara, men. Oh, stasiun juga ada. Tapi pertama kali kita ketemu di bandara kali yang ngeblur itu. Iya, itu pas mau kemana sih? Kita belum kenal ya, Bang. Kita belum tahu. Enggak, itu baru tahu doang, belum kenal, belum dekat. Udah kali. Lupa tuh tahun berapa juga. Ya, nggak penting. Itulah cocoknya aku, Mas. Serius ya, ada apa ya udah. Ya. So, apa lagi? Oh, udah sih. Dan ya aku mikirnya semua terjadi, nggak ada yang kebetulan. Kayak kita sekarang juga malah kalau kita janjian nggak jadi-jadi. Ini akhirnya kita jadi dan alhamdulillah bisa jadi satu konten bisa langsung satu ke Spotify jadi podcaster suara doang, dan satu lagi nanti di YouTube, masukin aja ke YouTube. Ayo obrolan kita, semoga bisa berfaedah untuk yang dengerin gitu. Nanti saya share di IG linknya. Ya pastilah. Apa lagi? Kapan puas lagi? Nah, kapan bisa lah nanti. Jadi tapi intinya sekarang ya semua juga udah bisa bikin kesimpulan masing-masing, ya balik lagi tadi ke respon. Gimana bisa bikin hidup kita menjadi lebih enak tuh kan dibalikin ke kitanya lagi. Terus tetap harus semangat kali ya. Terus ya itu deh, dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, jangan lupa bahagia. Oke, jadi kalau disimpulin gini lah. Pertama, kalau kita bilang positive thinking dong. Oke, positive thinking kita yang kita masukkan sebagai positive thinking itu jangan cuma melulu bahwa saya paling benar nih, menurut saya ini sudah benar. Pertama kita harus lihat sudut pandang orang lain. Pertama kita harus lihat, coba posisikan diri di orang itu. Mungkin orang itu melakukan kelakuan itu nggak sengaja lah, mungkin lagi ada masalah lah. Nah itu pertama, jangan merasa benar. Biar nggak merasa paling benar. Kedua kita harus coba ada di sepatu orang lain. Apa istilahnya sih? Istilah kerennya itu. Boleh, kalau itu Indonesianya itu emang. Ya menempatkan kita di situasi orang lain gitu. Orang lain. Nah, ketiga, balik lagi respon kita akan menentukan apakah 1-2 itu akan berhasil atau tidak. Nah, respon itu juga akan, kalau 1-2-3 itu bisa dilakukan atau tidak, itu tergantung value yang kita punya apa sih. Bisa nggak kita mencoba mencocokkan, bukan nggak bisa cocok sih, beradaptasi dengan value orang lain. Karena kan si Einstein bilang bukan makhluk yang tercepat, terpintar, terkuat yang bisa adaptasi kan, yang bisa bertahan hidup, tapi bisa beradaptasi kan. Nah kita dikasih kemampuan satu-satunya makhluk hidup yang bisa beradaptasi, punya akal pikiran maksudnya, untuk bisa beradaptasi. Kalau binatang kan pakai insting adaptasinya. Nah kita dikasih kemampuan untuk beradaptasi, untuk berpikir pakai itu. Jadi pikirin lagi, kalau pasangan misalkan lagi emosi, teman lagi nyolot, lagi melotot, coba cek dulu, jangan respon kita jangan reaktif. Reaktif sama responsif kan berbeda. Ya, betul. Reaktif kan ada apa langsung kayak api bisa kena bensin langsung gede, itu reaktif. Responsif mikir dulu, ini kenapa ya? Kok tiba-tiba nyolot ya? Oh mungkin lagi capek, oh mungkin kemarin lagi dimarahin si bos, oh mungkin lagi bla bla segala macam. Nah, itu yang saya sebut salah satunya sih mungkin ciri dari kematangan emosional ya. Dari respon seperti itu. Ya, ini sih memang belum dalam sih bicara lagi tentang pernikahan tadi yang di awal dibahas. Ya, nggak apa-apa. Tapi minimal bisa untuk pengantar dulu lah. Ya. Dan satu lagi tadi yang aku udah sharing juga di video aku yang sebelumnya dan akan aku upload, itu tentang tim ya, together everyone achieve more.
kan itu juga tim kan, jadi bersama-sama together everyone achieve more. Dan balikin lagi satu kata yang paling egois yang sering saya udah bilang, kata yang paling egois adalah saya. Aku lo aku. Jadi ketika tadi balikin yang masih biasa tadi poin-poin yang tadi semuanya di wrap ya benar. Jadi kata yang paling egois adalah saya. Yuk kita turunin egonya dulu gitu, yang ngerasa benernya tadi gitu. Turunin egonya untuk apa? Untuk kebersamaan bareng-bareng kan tim. Together everyone achieve more. Dengan komunikasi yang baik gitu. Kita bikin tim yang baik juga gitu. Dan ya tadi ego tuh memang PR. Nambahin satu, mumpung ingat. Iya. In a team there is no I. Yes, there is no I in team. Yes, ada si I. Kenapa waktu membentuk tim dalam keluarga terus kita nggak mau ngalah? Nah, balik lagi, ini nanti mungkin akan bisa jadi topik berikutnya ya. Karena dia pasti biasanya pernah punya luka. Nah, luka itu coba nggak ngalah. Kayaknya bisa kita bahas nanti ya, luka masa lalu. Mau nanti ya, next session. Iya. Ya, tadi bikin next session lah tentang luka, karena itu pengaruh banget juga ke value yang kita punya. Yes. Bagaimana kita berespon, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berhubungan sama orang lain, sama tim. Nah, itu dibentuk semua dari masa lalu. Yes. Gitu. Kadang-kadang aku coaching dan mereka minta hipnoterapi itu ya ujung-ujungnya tadi karena ada luka di masa lalu dan mereka mau dihapus. Ya biasanya pakai. Yes, betul sekali, Koko. Kenapa aku manggilnya Mas Julius nggak Koko? Karena yang lain-lain manggilnya kok Julius, jadi aku pengen yang beda. Ya? Karena semua orang juga beda kok. Actually, I don't like called Koko. Oh ya udah. Nggak suka aja sih. Iya makanya aku kan nggak bisa. Dari awal pasti walaupun anak-anak kayak yang lain manggilnya kan kok Julius, aku sih dari awal Mas Julius. Enggak, kalau di tempat kerja sih nggak ada yang manggil kok. Tempat kerja manggilnya Pak, Mas, Kang. Akang. Ada kadang-kadang ada di anak-anak di teman-teman di fakultas universitas lain. Ada manggilnya Kang. Nggak masalah. Ya mana lebih enak dipanggil begitu daripada dipanggil kok. So kalau mau manggil nama juga no problem sih. Iya, aku juga. Tapi aku kayak prefer aku sama kayak gini kali. Aku lebih senang dipanggil teteh, neng gitu daripada mbak gitu. Ya karena di core value-nya sendiri kali ya. Iya. Itu kan personal value. Yes. Begitu. Oke. Baiklah. Nanti dilanjut di tema berikutnya. Yes, betul. Ya terus dan semoga Mas Julius selalu sehat-sehat ya. Amin, sehat juga. Dengan pandemi COVID-19, semoga juga ini bisa menjadi the new era yang lebih baik, karena natural alam juga lebih baik ya sekarang ya. Ozon di kutub selatan sudah semakin membaik gitu. Gunung Himalaya sudah terlihat gitu. Jadi mungkin ini buat alam memang untuk recovery lah. Jadi kita... Bahkan pernah nonton bioskop kan? Universal Studio. Bukan di studio, Universal Film. Itu sampai kelihatan loh, saking bersihnya langitnya tuh. Oke. Nggak, it's a joke. Apa? Gue serius gitu ya. Nanti saya kirim gambarnya, saya cari dulu. Tahu kan kalau awal trailer biasa ada Universal sebelum film bioskop mulai. Nah, gitu ya. Gue bukan itu deh kayaknya ya itulah. Ada tulisan Universal. Nah, itu sampai kelihatan dari Amerika gitu loh. Nanti saya cari meme-nya. I'll be waiting for that. Nanti saya kirim satu tulisan, mana saya kirim ke satu grup Donatello sih. Nanti saya kirim. Oke. Cepat atau bisa di-share. Baik, kurang lebihnya begitu. Terima kasih atas waktunya buat Bapak Julius Sandi, soul artist. Sudah bareng. Ya kapan kalau pas ngobrol sama rame-ramean, kalau ada kesempatan boleh lah. Ya boleh. Ntar kalau misalkan aku lagi dimotivasi kerja untuk KA gitu, untuk penyelia, bisa aku kasih linknya ke dirimu juga biar ada dirimu juga. Terutama orang op lah terutama lah. Iyalah, I know. Yang lain kan belum tentu tahu. Oke, kalau begitu kurang lebih begitu obrolan kita pagi ini ya, lumayan. Semoga bisa bermanfaat untuk semua yang mendengarkan ya. Ya kita luruskan niatnya, itulah kita menjadi yang manusia yang bermanfaat, baik-baik manusia. Stay healthy, stay safe, stay at home, be happy. Yes. Mau ditutup nggak? Ikutin ya. Ikutin ya. Pakai satu tangan. Dalam hidup ini. Tapi ini Harus selalu
harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Oke, thank you Mas Julius. See you then. Bye-bye. Dadah.